Hi everyone, welcome back to my channel Spiger007 and welcome to my another video. Kali ini kita akan membahas tentang kisah si kembar June and Jennifer yang masih misterius. Don't make me beg, I'm feeling desperate. So please don't say no, oh, oh, please don't say no. I love you and when you playing hard to get, ay, when we making plans you act like you forget, ay, when you make fun of my car I get. Ilmu psikologi tentang fenomena anak kembar atau the twins masih menjadi topik bahasan yang sangat menarik oleh banyak ilmuwan sampai kini. Selama lebih dari 1 abad, penelitian tentang anak kembar masih terus dilakukan untuk lebih memahami keterkaitan antara sifat genetika dengan perilaku khusus manusia. Seringkali anak kembar memiliki ikatan secara fisik dan mental secara khusus, seperti halnya ikatan antara anak beda usia dengan orang tua yang sama. Salah satu kisah paling aneh dan misterius sampai saat ini, fenomena anak kembar adalah tentang June and Jennifer Gibbons. Bagaimana tidak? Kedua anak kembar ini seolah-olah bisu atau tidak mau berbicara dengan orang lain, hanya dengan saudara kembarnya sendiri. Lahir pada tahun 1963, June and Jennifer Gibbons dikenal dengan julukan The Silent Twins atau si kembar bisu, karena keanehan pada dirinya yang tidak mau berbicara kepada siapapun, seolah-olah bisu, kecuali hanya kepada saudara kembarnya sendiri. June and Jennifer Gibbons lahir tepatnya pada tanggal 11 April tahun 1963 di Barbados. Segera setelah kelahiran mereka, orang tuanya kemudian pindah ke Haverfordwest. Saat tumbuh dan beranjak dewasa, semakin terlihat bagaimana keduanya seolah-olah tidak dapat saling dipisahkan satu sama lain. Bahkan mereka memiliki cara khusus dan aneh dalam berbicara yang tidak dipahami oleh orang lain, bahkan orang tuanya sendiri sekalipun. Mereka berbicara dengan cara yang sangat cepat dengan logat-logat seperti bahasa Inggris, namun tidak dapat dipahami. Ketika mereka berusia 14 tahun, mereka dikirim ke terapis, namun tidak ada yang bisa menemukan apa yang salah pada mereka berdua. Sebagai bagian dari perawatan, mereka kemudian dikirim ke sekolah asrama terpisah untuk mencoba dan memutuskan ikatan mereka dan membuat mereka berkomunikasi dengan orang lain. Sayangnya, rencana itu adalah bencana. Kembar June dan Jennifer menjadi katatonik dan menarik diri sepenuhnya ketika terpisah. Mereka tidak bersemangat, tidak mau makan, dan tidak mau beraktivitas sampai akhirnya mereka dipersatukan kembali. Keduanya kemudian menghabiskan beberapa tahun di kamar tidur bersama, terlibat dalam dunia fantasi rumit mereka yang dilengkapi dengan boneka. Anehnya, kedua kembar mencatat tinggal dan metode kematian yang tepat untuk setiap boneka. Pada tahun 1979, mereka menerima sepasang buku harian sebagai hadiah Natal. Keduanya mulai menulis, masing-masing menulis beberapa novel dan banyak cerita pendek selama periode ini. Kisah-kisah yang mereka tulis kebanyakan berlatar di Amerika Serikat, khususnya Malibu, California. Menurut sebagian besar laporan, kedua kembar itu juga memiliki tipe hubungan cinta atau benci yang sangat kompleks satu sama lain. Mereka tidak dapat dipisahkan. Mereka juga akan memiliki perkelahian yang sangat kejam. Dalam satu kejadian, June sebenarnya berusaha membunuh Jennifer dengan menenggelamkannya. Jennifer kemudian menulis kutipan mengerikan ini di buku hariannya. Kami telah menjadi musuh yang fatal di mata masing-masing. Kami merasakan sinar mematikan yang menjengkelkan keluar dari tubuh kami, menyengat kulit masing-masing. Aku berkata pada diriku sendiri, bisakah aku menyingkirkan bayanganku sendiri? Tidak mungkin atau tidak mungkin.
tanpa bayanganku? Apakah aku akan mati tanpa bayanganku? Akankah aku memperoleh hidup bebas atau dibiarkan mati tanpa bayanganku? Yang ku identifikasikan dengan wajah kesengsaraan, penipuan, pembunuhan. Meski demikian, June dan Jennifer tetap saling terkait dan tidak pernah terpisahkan. Ketika para gadis itu mulai dewasa, mereka mulai memberontak seperti orang lainnya yang bereksperimen dengan alkohol, ganja, atau pencurian dan juga lainnya. Hal itu menjadi lebih serius ketika mereka memutuskan untuk melakukan pembakaran, termasuk membakar sebuah toko traktor dan kebakaran yang sangat serius di sebuah perguruan tinggi teknik. Kejahatan itulah yang membuat mereka masuk di rumah sakit Broadmoor ketika mereka berusia 19 tahun. Rumah sakit Broadmoor adalah rumah sakit kesehatan mental dan keamanan tinggi dan bereputasi untuk menangani kriminal gila. Tidak lama setelah kedatangan June dan Jennifer, June memasuki keadaan katatonia dan berusaha bunuh diri. Sementara Jennifer menyerang seorang perawat dengan kejamnya di tempat itu. Kedua kembar itu menunjukkan perilaku yang aneh. Seperti ketika mereka menempati bagian yang terpisah di Broadmoor, dokter atau perawat yang memasuki kamar mereka akan menemukan mereka katatonik dan beku di tempat, kadang-kadang dalam pose yang aneh dan rumit. Anehnya, si kembar lainnya akan berada dalam posisi yang identik. Selama mereka tinggal di Broadmoor, semakin jelas bagi mereka bahwa tentang jika salah satu dari mereka ingin hidup normal seperti orang lainnya, tetapi yang lain harus mati. Setelah banyak diskusi pribadi tentang masalah ini, mereka memutuskan bahwa Jennifer akan menjadi orang yang berkorban. Pada tanggal 9 Maret 1993, gadis-gadis itu pergi ke klinik Caswell. Jennifer bertingkah aneh. Dia tidur dengan kepala di pangkuan saudara perempuannya tetapi matanya terbuka. Setelah mereka tiba di klinik, Jennifer tidak dapat dibangunkan dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Dia kemudian dinyatakan meninggal karena miokarditis akut atau peradangan jantung yang tiba-tiba. Ini sangat jelas aneh, karena Jennifer baru berusia 29 tahun dan tidak memiliki kondisi jantung atau penyakit jangka panjang. Juga tidak ada obat atau racun yang ditemukan dalam sistemnya. Dan sampai hari ini kematiannya tetap menjadi misterius. Beberapa hari setelahnya, Marjorie Wallace pergi mengunjungi June. Dia mencatat bahwa si kembar yang tersisa dalam suasana hati yang aneh dan berkata, "Akhirnya aku bebas, terbebaskan, dan akhirnya Jennifer menyerahkan hidupnya untukku." Setelah kematian Jennifer, June memberikan wawancara dengan Harper's Bazaar dan The Guardian, yang tampaknya didedikasikan untuk menegakkan kesepakatan yang telah dia buat dengan saudara perempuannya. Jika salah satu dari mereka mati, yang lain akan mulai berbicara dan hidup dengan normal. Pada tahun 2008, dia tinggal mandiri di dekat orang tuanya di Wales Barat. Tidak lagi diawasi oleh psikiater dan diterima oleh komunitas meskipun masa lalunya aneh dan menakutkan. Pada tahun 2016, kakak perempuan kembar si Greta mengungkapkan ketidakpuasan keluarga dengan Broadmoor dan penahanan si kembar dalam sebuah wawancara. Dia mengatakan bahwa mereka menyalahkan rumah sakit karena merusak kehidupan gadis-gadis itu dan mengabaikan gejala-gejala yang menyebabkan kematian Jennifer yang tiba-tiba. Greta sendiri menyatakan ingin mengajukan tuntutan terhadap Broadmoor, tetapi kedua orang tua kembar Gloria dan Aubrey menolak, mengatakan bahwa tidak ada yang bisa membawa Jennifer kembali. Anyway teman-teman, demikianlah kisah tentang si kembar June and Jennifer Gibbons. Jika kalian ada pendapat dan komentar yang lain, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih.